Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya hormati Bapak Fikri Farihin MPDI selaku pembimbing mata kuliah Telaah Akidah Akhlak dan juga teman-teman mahasiswa seperjuangan yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan atau memaparkan sebuah materi mengenai akidah akhlak kelas 6. Langsung saja kita ke kompetensi inti terlebih dahulu. Untuk kompetensi intinya di sini yang pertama yaitu ada menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menerima, menjalankan dan menghargai perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangganya serta cinta tanah air. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, mengenai makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan juga benda-benda yang dijumpainya di rumah maupun di tempat yang lainnya. Dan yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang efektif dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Baik, itu untuk kompetensi dasarnya. Selanjutnya yaitu untuk yang pertama tadi untuk kompetensi intinya, yang selanjutnya yaitu kompetensi dasar. Yang pertama di sini ada 1.1 yaitu menerima kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui istighfar. Yang kedua 1.2 yaitu menerima kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan mengenal nama Allah Al-Ghaffar dan Al-Afu. Dan yang ketiga kompetensi dasar atau KD 1.3 yaitu menerima adanya ketentuan Allah melalui kodok dan kodoknya. Yang keempat ada KD 1.4 yaitu menerima kebenaran beriman perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki sikap pemaaf, tanggung jawab, adil dan bijaksana. Dan yang kelima ada KD 1.5 yaitu menerima kebenaran larangan Allah terhadap sifat pemurah, fasik dan pilih kasih. Dan juga ada kompetensi dasar yang lainnya. Baik, itu untuk kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Selanjutnya yaitu ke pembahasan materi. Yang pertama di sini untuk pembahasan materi yang pertama di sini ada yang A yaitu pengertian istighfar. Istighfar adalah tindakan meminta maaf atau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar merupakan perbuatan yang sangat penting untuk dilakukan oleh setiap muslim sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan dosa dan juga salah. Arti dari kalimat astaghfirullahaladzim atau istighfar ini adalah aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Yang mana kalimat ini harus sering diucapkan oleh kita sebagai orang muslim yang selalu butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setiap detak jantung kita sebaiknya kita iringi dengan membaca istighfar, karena istighfar merupakan bentuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan istighfar saja belum cukup. Kalau kita salah satu
atau berdosa segera beristighfar, menyesali atas kesalahan atau dosa, berjanji tidak mengulangi, dan segera melakukan perbuatan baik. Jadi istighfar ini adalah perbuatan perilaku memohon ampun. Tetapi tidak hanya itu, memohon ampun dan juga tidak berusaha tidak akan mengulanginya. Istighfar ini adalah kalimat yang sangat pendek tetapi memiliki makna yang sangat dahsyat, sangat dalam dan sangat indah dalam hidup kita. Kalimat istighfar tidak hanya diucapkan di saat orang muslim berbuat kesalahan dan dosa, namun juga diucapkan setiap hari. Setiap selesai sholat, istighfar selalu diucapkan sebagai wujud sikap menyesal atas kesalahan atau dosa yang dilakukan. Dengan beristighfar, seorang telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istighfar ini mungkin bisa dibilang adalah langkah awal memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan istighfar bisa diucapkan di mana saja, ketika selesai sholat atau ketika berbuat kesalahan tapi kita sadar akan itu salah, lalu kita mengucapkan astagfirullah dan juga tidak mengulanginya. Selanjutnya yaitu hikmah istighfar. Ada beberapa hikmah dalam yang dapat diambil dari pembiasaan membaca istighfar. Yang pertama yaitu hati menjadi tenang. Jadi ketika kita sudah membaca istighfar, hati kita menjadi tenang, tentram, dan juga damai. Dan juga karena kita bisa yakin jika kita berbuat salah lalu mengucapkan istighfar adalah sesuatu permohonan, ya permohonan awal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, diampuni salah dan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, diberikan kelapangan rizki. Yang keempat, selalu memiliki sikap rendah hati dan juga tidak sombong. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.